Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Giblangkon mengucapkan salam sejahtera, salam kebahagiaan, salam bersatu untuk YouTuber Indonesia. Pada malam hari ini saya mau menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari teman saya yang bernama Bambang. Bercerita kepada saya bahwa saya disuruh menceritakan kejadian atau kisah zaman dahulu tentang anak kecil yang berubah atau menjelma menjadi sesosok siluman ular besar. Kisah tersebut atau cerita tersebut saya dapatkan dan saya suruh menceritakan kepada pemirsa semua YouTuber Indonesia, atau menceritakan ke seluruh pemirsa di Indonesia maupun di luar negeri. Kisah tersebut diawali cerita dari ada sepasang anak manusia yang menikah muda pada zaman itu. Pada suatu hari setelah dia menikah, dia membina rumah tangga. Pasangan muda-mudi tersebut membuat rumah tapi tidak di perkampungan. Dia hidup berdua menjauh dari kampung dan berdiam diri atau membuat rumah kecil di tepi sungai atau di dekat hutan, di tepi hutannya, di tepi hutan. Pada suatu hari pasangan suami istri itu hidup bahagia walaupun hidup hanya berdua di tepi hutan. Beberapa bulan kemudian si istri tersebut mengandung. Sangat alangkah bahagianya, sangat bahagia pasangan suami istri tersebut. Tapi kebahagiaan tersebut sirna begitu saja setelah ditinggal oleh suami pergi untuk selamanya. Akhirnya si wanita tersebut hanya hidup seorang diri di tepi hutan dalam keadaan mengandung, menderita, susah, tapi dia seakan tetap semangat karena tetap menjaga si bayi yang masih ada dalam kandungan. Pada suatu hari, lama-kelamaan semakin membesar, bayi yang dikandung semakin besar dan semakin besar. Dan suatu saat si perempuan tersebut melahirkan seorang bayi tersebut. Dan kebahagiaan tersebut tumbuh lagi karena dia mempunyai seorang bayi yang kecil
yang sangat mungil. Tapi kebahagiaan tersebut hilang lagi menjadi kesedihan. Karena apa? Bayi tersebut lahir dengan kondisi yang cacat. Tubuhnya bersisik. Tubuhnya kusam. Tubuhnya korengan. Akan tetapi sosok seorang ibu atau naluri seorang ibu tetap mencintai anaknya atau mencintai bayi tersebut. Ibu muda tersebut merawat bayi tersebut dengan ikhlas, dengan senang hati, walaupun dalam hatinya sedih karena mempunyai seorang anak badannya bersisik. Dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan terus berjalan menempuh hidup seorang ibu, juga menjadi seorang bapak untuk anaknya. Suatu saat anak tersebut semakin besar dan semakin besar. Setelah besar kurang lebih umur 7-8 tahun, anaknya menanyakan, "Kemana bapak saya?" Akhirnya ibu muda tersebut menceritakan kepada anaknya bahwa bapakmu nak sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Terus anak tersebut nanya lagi pada ibunya, "Bu, dari dulu, dari kecil, ibu selalu manggil saya dengan sebutan nak. Nama saya itu siapa, Bu? Kok apa nama saya itu nak? Kok ibu selalu manggil nak?" Ibu tersebut menceritakan, "Bukan nak. Dari kecil, ibu belum kasih nama untuk anak ibu. Makanya saya memanggil anak ibu dengan panggilan nak. Karena ibu belum kasih nama untuk anak ibu." Anaknya bertanya lagi, "Terus saya mau dikasih nama siapa, Bu?" Akhirnya ibunya berpikir, menunduk dan merenung, mau menjawab pertanyaan anaknya. Akhirnya anak tersebut diberi nama yang dinamakan sebagai anak yatim, makanya dia diberi nama Yatin. Berarti ibu sekarang sudah memberi nama kepada saya? Iya nak. Berarti sekarang anakku ndak usah khawatir. Suatu saat kalau nanti ada orang yang tanya, "Siapa namamu nak?" Kamu sudah mempunyai nama. Lama-kelamaan berjalannya hari, berjalannya bulan, setelah menganjak dewasa, kurang lebih umur 10 tahun,
Akhirnya ibunya meninggalkan anak tersebut. Bukan meninggalkan untuk mati atau meninggalkan untuk selamanya. Tidak tahu dia pergi kemana. Kisah tersebut atau cerita tersebut, anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya di saat malam hari. Anak tersebut bangun tidur, ibunya sudah tidak ada di sisinya. Yang selama ini ibunya selalu menemani, siang malam selalu ada. Tapi di saat itu, pagi-pagi anak tersebut bangun, ibunya sudah tidak ada di sisinya. Anak tersebut mencari ibunya keluar rumah, sekelilingnya, ke hutan, ke sungai. Ternyata tidak ketemu. Akhirnya menunggu di depan rumah, siang malam menunggu ibunya sambil menangis, memanggil-manggil ibunya. Bu, ibu kemana? Kapan ibu pulang? Terus merengek, memanggil-manggil ibunya. Pada suatu hari, anak tersebut kedatangan tamu, seorang kakek-kakek memakai baju hitam, celana hitam, jubah hitam, semua serba hitam. Si anak tersebut ditanya oleh kakek tersebut, "Kenapa nak, kok menangis?" Anak tersebut bercerita kepada kakek tersebut bahwa saya menunggu ibu. Bapak saya udah meninggalkan saya dari saya kecil, dari saya masih dalam kandungan. Setelah saya dilahirkan, saya besar, saya dibesarkan oleh ibu seorang diri. Ibu pun meninggalkan saya di hutan sendirian. Kakek tersebut hanya bisa menunduk, diam, tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya pada malam itu, kakek yang menemani tidur anak tersebut. Di saat kakek tersebut menemani anak tersebut di rumahnya, dia mendapatkan petunjuk atau mendapatkan wewejang, disuruh bercerita kepada anak tersebut. Akhirnya pagi-pagi kakek tersebut bercerita kepada anak tersebut, "Nak, semalam kakek bermimpi kalau kamu ingin ketemu ibu kamu, kamu harus bertapa di gunung." Akhirnya anak tersebut menjawab, "Saya siap, Kak. Kalau saya nantinya bisa bertemu dengan ibu, saya akan bertapa sampai kapanpun." Akhirnya kakek tersebut mengantarkan anak kecil itu ke sebuah gunung.
Dan dia pesan kepada anak tersebut, disinilah kamu mulai bertapa. Kelilingi gunung tersebut sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anak tersebut bingung, apa maksudnya kakek tersebut. Anak tersebut tidak tahu maksudnya apa melingkari gunung tersebut, padahal gunung tersebut gunung besar. Akhirnya anak tersebut tetap bertapa di situ. Suatu saat, biar bisa ketemu ibu, tanya si anak kecil tersebut pada kakeknya. Kakek berpesan, sudah nak, kamu bertapa di sini, kakek akan pergi. Suatu saat kakek akan datang lagi untuk menjenguk kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir, kakek selalu akan datang untuk menjengukmu. Akhirnya kakek tersebut meninggalkan anak tersebut di tepi hutan dan bertapa. Berapa tahun kemudian, semakin lama, 1 tahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dia bertapa. Anak tersebut sudah tidak tahu jati dirinya sendiri dan tidak tahu dirinya itu seperti apa. Dia tetap bertapa. Ternyata anak tersebut menjadi sosok ular besar yang melingkari gunung tersebut. Tapi anak tersebut tetap bertapa walaupun wujudnya udah berubah menjadi seekor ular. Pertapaan tersebut hampir selesai karena kepala ular tersebut atau kepala jelmaan anak tersebut sudah mau menyentuh ekornya, yang diceritakan mau biar menyentuh kakinya, bertemu dengan kakinya. Ternyata kaki tersebut adalah ekor. Pada suatu pagi, ada seorang pencari kayu bakar datang ke hutan tersebut. Pada saat itu, dia beristirahat dan duduk seorang laki-laki tersebut pencari kayu bakar tidak tahu apa yang mereka duduki atau dia beristirahat. Ternyata dia adalah sosok ular tersebut. Tapi laki-laki tersebut pencari kayu bakar tidak tahu bahwa itu adalah seekor ular. Dan dia bertanya dengan diri sendiri, ini kok ada kayu, kelihatannya kayu ini kok udah kering. Akhirnya laki-laki tua tersebut atau laki-laki pencari kayu bakar tersebut
mengampak di kampak kayu tersebut, yang ternyata bukan kayu, itu adalah punggung ular tersebut. Dia kaget setelah mengampak kayu, tapi ternyata keluar darah. Banyak sekali darah yang keluar dari tubuh ular tersebut. Akhirnya ular tersebut atau anak yang menjelma menjadi ular tersebut kesakitan. Setelah itu ular tersebut bangun dari pertapanya. Padahal pertapa tersebut belum memenuhi syarat untuk bertemu dengan ibunya, karena persyaratan harus ingin bertemu dengan ibunya itu harus kepala bertemu dengan ekor. Kisah tersebut, cerita tersebut selalu melekat sampai sekarang dan menjadi cerita sampai saat ini. Dan pada suatu hari ular tersebut tidak bertapa lagi, tapi dia terus mencari ibunya. Walaupun sudah menjadi sosok seekor siluman ular yang sangat besar, dia tetap mencari ibunya terus menerus. Setiap hari dicari, siang malam, karena anak tersebut tidak tahu jalan, tidak mengerti. Anak tersebut mencari, hanya menyelusuri sungai, terus ditelusuri sambil menyebut-nyebut ibunya dan memanggil-manggil ibunya. Ibu, di mana kamu ibu? Ibu. Terus memanggil ibunya terus menerus sambil berjalan menyelusuri sungai. Terus menerus dilakukan setiap hari, tidak pernah berhenti. Akhirnya anak tersebut nyampai di perkampungan yang di pinggir sungai tersebut. Dia tanya kepada warga tersebut, tidak ada yang tahu. Lalu anak tersebut pulang lagi, juga menyelusuri sungai ke atas sana, ke hulu. Besoknya lagi udah nyampe hulu, pergi lagi terus menerus, dan dilakukan bukan 1 tahun atau 2 tahun, udah dari zaman dahulu terus dilakukan sampai saat ini masih terus dilakukan. Cuman kalau cerita dulu
kisah dulu setiap hari, siang malam. Akan tetapi berjalannya waktu, anak tersebut mencari hanya setiap 1 bulan sekali. Setiap bulan purnama dia mencari ibunya, lalu pulang lagi. Setiap bulan purnama dia mencari ibunya, menyelusuri sungai terus. Tidak tahu jalan yang lain, hanya sungai yang ditelusuri untuk mencari ibunya. Lama-kelamaan, dengan berjalannya waktu, tidak setiap bulan dia mencarinya, tapi berganti lagi setiap tahun. Setiap setahun sekali dia menyelusuri sungai untuk mencari ibunya, dan terus menerus dilakukan setiap tahun. Tapi ibunya tidak pernah ketemu, dan belum pernah ketemu semenjak hilang sampai sekarang. Dan dia terus melakukan pencarian setiap tahun. Dan kisah tersebut masih melegenda sampai sekarang. Dan saat ini, detik ini, kisah tersebut, pencarian ibunya tetap dilakukan, berjalan terus, tapi hanya setiap tahun sekali menyelusuri sungai untuk mencari ibunya. Kiranya cukup sekian kisah tersebut dari kita, tim di Blangkon, mengucapkan selamat malam. Dan jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya. Kiranya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.